anything in life itu possible, mungkin, achievable. Cuma tetap ada harga yang harus lo bayar. Nah, trade off-nya tuh apa? Trade off buat gue adalah 8 tahun pertama kerja, gak punya waktu untuk keluarga, gak punya waktu untuk teman, gak punya waktu untuk nongkrong. All I do is work. Kalau gue gak tidur, gue lagi kerja. Itu trade off-nya. Tapi kalau lu pengen achieving your dream life, lu pengen hidup yang ada di bayangan lu, yang ada di visi lu, pertanyaannya bukan 9 to 5-nya, tapi 5 to 9-nya. Apa yang lu lakuin dari lu selesai kerja jam 5 sore sampai 9 malam sebelum tidur, apa yang lu lakuin? Lalu your dream life, ya ini kan gap-nya adalah waktu ditambah skill. Itu adalah gap antara hidup lu hari ini dengan hidup yang lu mau. Waktu, skill plus opportunity. Dimana opportunity akan datang ketika lu berkompetensi. Terus berarti hoki itu apa? Punya kompetensi. Berarti kalau lu jago, opportunity datang, lu akan jadi hoki. Intinya lu harus jago. Kalau kata Warren Buffett, gak semua hal di dunia ini tuh bisa instan. Ada beberapa hal yang memang butuh waktu untuk jadi. Lu gak mungkin bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Lu kalau menghamili 9 wanita, 9-9 hamil tetap 9 bulan. Jadi ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa di skip. Masa depan lu itu ditentuin sama apa yang lu lakuin di waktu luang. Lu kerja 9 to 5 itu bagus untuk bertahan hidup, bagus buat you survive. Lu membiayai orang tua lu membiayai keluarga lu. Gue juga pernah ada di fase dimana ya gue kerja sebagai kantoran 9 to 5 gitu. Walaupun dulu gue itu internship, tapi gue intern di Hong Kong zaman dulu. Jadi pace kerjanya sangat beda, mentality-nya sangat beda. Kalau lu pikir udah kerja keras di Indonesia, lu pikir udah doing a great work di Indo, you should try kerja di luar negeri, terutama Hong Kong, dimana Hong Kong dan Singapura itu adalah salah 2 daripada kota paling cepat di dunia ini. It's very hectic, it's very busy, everyone's moving fast, nggak ada waktunya nyantai, nggak ada waktunya lambat. Gue udah tahu gimana caranya dan gimana environment kerja di luar negeri di Hong Kong, dan gue merasa oke, 9 to 5 itu melelahkan gitu. Gue dulu kerja, gue kerja di hotel zaman dulu. Gue masuk jam 11 siang, gue pulang jam 10 malam. Itu kurang lebih 11 jam ya kan kerja. Nah itu definisi dari 9 to 5 gue tuh. Mungkin kalau kalian kebanyakan kerja 9 pagi, selesai jam 5 sore. Tapi yang ngebuat gue dari posisi kayak sekarang, itu bukan karena gue kerja keras dulu jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Tapi justru apa yang gue lakuin setelah gue selesai kerja dari hotel. Jam 10 malam gue selesai, gue OTW pulang ke rumah. Jam 11 malam gue nyampe rumah, gue udah nge-live TikTok, gue udah bikin konten, gue udah lakuin apapun ya, doing business, meeting sama tim kayak gitu. Dan ketika gue pulang dari Hong Kong jam 10 malam, gue ingat banget, nyampe jam 11 malam, gue kerja sampai jam 4 pagi. 4 pagi gue tidur, dan gue bangun, dan gue ngelakuin all over again. Itu selama 7 bulan berturut-turut. Kalau lu nanya, apa yang gue lakuin di weekends? Gak ada. All I do is work. Sometimes in the weekends gitu ya. Nah lu kalau kerja di hotel, weekend lu kan gak mungkin Sabtu Minggu. Weekend lu pasti weekdays. Dan lu liburnya pasti beda sama teman-teman. Jadi most of the time, ya gue ketika libur sendirian. Atau mungkin beberapa sama teman gitu. Tapi walaupun libur sama temen, ada yang ngajak misalkan, yuk kita ke pantai or kemana gitu. Kalau gue punya tanggung jawab untuk di hari itu, gue harus bikin konten, gue harus ngurus bisnis, ya gue tolak, gue gak pergi ke pantai. Mungkin kalau kalian mikir, kok lu gak having fun banget? Memang beberapa tahun awal gue bekerja, memang gue gak having fun gitu loh. Maksudnya having fun dalam konteks, gue nongkrong sama teman-teman, gue happy-happy. Tapi kan gue having fun ngelakuin kerjaan gue gitu loh. Jadi kalau orang bilang gua nggak having fun, nggak juga. I'm having so much fun. Cuma konteksnya adalah I'm having fun karena gua berprogres. Gua berprogres dalam content creating, gua berprogres dalam pekerjaan gua, dalam investment gua gitu ya. Jadi memang hidup ini pasti ada trade off-nya. Selalu ada harga yang harus lu bayar untuk hidup yang sukses, untuk hidup yang megah, untuk hidup yang luar biasa gitu. Karena gue tahu banyak banget orang di Indonesia yang mungkin masih merintis, masih struggle. Gue pun ngerasain itu, ya mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Dan di umur gue yang sekarang, dengan apa yang gue punya, gue juga tahu mungkin satu Indonesia juga pengen kayak gitu kan. Tapi ini paradoksnya, ketika semua orang menginginkan hidup yang gue punya, pertanyaannya bukanlah kenapa gue punya dan lu gak punya, tapi apa yang gue lakukan dan lu gak lakukan sehingga gue bisa dapetin sesuatu yang lu gak bisa dapatkan. Jadi gue ngomong ini bukan dalam konteks kesombongan, enggak banget kayak gitu ya. Cuma dalam konteks anything in life itu possible, mungkin, achievable. Cuma tetap ada harga yang harus lu bayar. Nah, trade off-nya tuh apa? Trade off buat gue adalah 8 tahun pertama kerja, gak punya waktu untuk keluarga, gak punya waktu untuk teman, gak punya waktu untuk nongkrong. All I do is work.
Kalau gue nggak tidur, gue lagi kerja. Itu trade off-nya. Orangnya trade off-nya apa? Hidup gue trade off-nya, ya kan. Jadi 8 tahun pertama memang harus struggle. Makanya 9 to 5 itu gue tahu banget 9 to 5 itu bisa untuk survive gitu kan. Tapi kalau lu pengen achieving your dream life, lu pengen hidup yang ada di bayangan lu, yang ada di visi lu, pertanyaannya bukan 9 to 5-nya, tapi 5 to 9-nya. Apa yang lu lakuin dari lu selesai kerja jam 5 sore sampai 9 malam sebelum tidur, apa yang lu lakuin? Kebanyakan orang 9 to 5 oke, kerja. Oke. In work you need to do your best. Karena ya at the end lu dibayar dari kerjaan lu kayak gitu loh. Lu jangan sampai gigit tangan orang ngasih lu makan kayak gitu. Tapi 5 to 9 itu waktu untuk diri lu sendiri. Nah, kebanyakan orang 5 to 9 ngapain? Main Mobile Legends lah, nongkrong lah, ngopi, ngerokok, ya kan. You spend too much time kayak gitu. TikTok, Instagram, lu cuma scrolling. Kalau lu creating gak apa-apa, lu kalau scrolling doang gak ada fungsi di hidup lu kayak gitu. What you do in your 5, ya, jam 5 sore sampai jam 9 malam, ini akan nge-shape masa depan lu. Ini akan nge-build your empire kayak gitu. Gue ngomong kayak gini, wah lu udah kaya, enak ngomong. Jangan lihat gue hari ini bos. Waktu gue di Hong Kong 5 tahun lalu, gue kerja selesai 10 malam, 11 malam sampai Jumat pagi gue kerja lagi kayak gitu kan. Bro, time frame gue untuk tidur tuh kecil banget kayak gitu. Sisanya apa yang gue lakuin, either gue kerja di hotel atau gue kerjain mimpi gue. Sama halnya kayak dulu gue jadi tour guide kayak gitu kan. Gue jadi tour guide, waktu jadi tour guide kerja gitu. Tapi setelah gue pulang, apa gue nyentek? Enggak. Tetap belajar saham, tetap baca buku, gue belajar digital marketing, gue tetap jualan, ya. Gue tetap bikin website buat travel agent gue tetap brandingin travel agent gue, Explora Indonesia dulu namanya. Jadi menurut gue hidup ini terlalu singkat untuk lo habiskan untuk lo nyantai-nyantai aja kayak gitu. Jadi satu prinsip yang selalu gue pakai dari dulu dan gue pengen share kalian adalah make today's work tomorrow's leverage. Jangan sampai kerjaan lo hari ini, besok lo ngelakuin kerjaan yang sama, besok lo ngelakuin kerjaan yang sama lagi. Itu lo namanya ngelakuin repetitive work. Sedangkan kalau lo mau berkembang dalam hidup, lo harus kerjain sesuatu yang sifatnya compounding, dimana kerjaan lo hari ini itu bisa menjadi bekal di esok hari. Lo gak perlu kerja lebih keras lagi daripada hari ini. Contohnya, kalau lo kerja, ya kerja aja, lo gak mengasah skill lo 6 bulan lagi basically jadi orang yang sama kayak hari ini gitu ya. Itu lo namanya ngelakuin repetitive work. Itu lo kayak dateng kerja, ya udah nyantai terus pulang gitu. Tapi ketika lu bekerja, lu mikir nih, gimana cara gue bisa do better at my work? Apa skill yang harus gue improve untuk gue bisa delivering a better work? Ketika lu selalu constantly berpikir gimana cara gue jadi lebih jago, gimana cara kerjanya jadi lebih bagus, gimana gue bisa ngerjain lebih cepat, lama-kelamaan yang tadinya lu butuh kerjain dalam 8 jam, lu bisa kerjain dalam 4 jam. Lu bisa kerja dalam 2 jam, lu bisa kerja dalam 1 jam, lu bisa kerja dalam 30 menit. Speed itu juga merupakan leverage kayak gitu. Lu bisa ngelakuin yang tadinya kerja 8 jam dalam 30 menit, lu punya 7 jam 30 menit sisanya, lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau. Intinya adalah jangan sampai kerjaan lu hari ini lu gak jadi tambah pinter, lu gak jadi tambah jago, besoknya lu ngelakuin kerjaan serupa. Sama halnya kayak ketika gue dulu di Hong Kong gitu ya. Gue di Hong Kong, gue bikin konten, gue build my audience, I build my people. Di masa itu, gue kerja, ya kan, kerja keras banget. Tapi gue tau kerja keras gue itu membuahkan hasil. Ada orang yang nonton, ada orang yang tertarik, ada orang yang follow, banyak orang yang respect akhirnya. Akhirnya audience ini menjadi tribe, menjadi suku, menjadi my people in the 40s kayak gitu kan. Nah audience yang gue bangun dari konten yang gue bikin 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, hari ini menjadi orang-orang yang percaya sama gue, orang-orang yang kenal sama gue. Sama halnya kayak balik lagi 10 tahun yang lalu, ketika gue cari uang, lalu gue nabung, gue investasi. Apakah hasilnya gue lihat hari itu? Jawabannya enggak. Hasilnya gue lihat hari ini 10 tahun kemudian. Jadi kalau dibilang oh investasi, kalau mau kaya trading investasi, gue tuh udah ngelewatin 10 tahun perjalanan untuk ada di posisi gue hari ini. Jadi kalau kalian baru investasi 10 hari, 10 bulan, 10 minggu, terus lu berharap kok gue gak kaya, kok gue gak bisa beli mobil yang gue mau, kok gue gak bisa tinggal di rumah yang gue mau. Karena emang lu baru spend sangat sedikit waktu untuk jadi jago di hal itu. Kalau kata Warren Buffett, gak semua hal di dunia ini tuh bisa instan. Ada beberapa hal yang memang butuh waktu untuk jadi. Lu gak mungkin bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Lu kalau menghamili 9 wanita, 9-9 hamil tetap 9 bulan. Jadi ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa di skip. Nah mungkin action plan yang bisa kalian lakuin adalah apapun kerjaan yang kalian lakuin sekarang, lalu your dream life, ya ini kan gapnya adalah waktu ditambah skill. Itu adalah gap antara
hidup lu harmoni dengan hidup yang lu mau. Waktu, skill plus opportunity. Cuma opportunity itu menurut gue gak usah pusing, karena kesempatan itu pasti datang ketika lu jago. Jadi daripada lu mikirin, oh saya gak dapet kesempatan, karena lu gak jago. Karena lu cupu, makanya lu gak dapet kesempatan. Orang yang jago, kesempatan malah harus sampai ditolakin kayak gitu. Jadi kalau lu mau dapet opportunity, lu harus jadi jago dulu. Nah terus orang ngomong, ntar pas udah sukses, lu hoki. Nah lu bisa ngomong nih, hoki itu adalah ketika kompetensi bertemu dengan opportunity, dimana opportunity akan datang ketika lu berkompetensi. Terus berarti hoki itu apa? Punya kompetensi. Berarti kalau lu jago, opportunity datang, lu akan jadi hoki. Intinya lu harus jago. Makanya lu harus belajar, lu harus put in the work. Ya mungkin selalu pulang kerja, lu spend deh sejam 2 jam sehari untuk misalkan belajar ya digital marketing, copywriting, lu belajar content creating, lu belajar AI. Masa lu udah kerja gitu kan, lu tiap hari pulang sejam 2 jam belajar, masa 2-3 bulan lu gak punya skill baru? Sedangkan ada research katanya lu bisa belajar apapun cuma dengan fokus 20 jam pertama. Well, kalau kalian ngomong, oh gue sibuk dan lain sebagainya, I've seen so many people mengorbankan hidupnya, bener-bener gak ngapa-ngapain. Bener-bener mereka fokus di luar kerja, mereka fokus belajar. Emang awalnya sih gak ada hasilnya. Cuma 10 dari 10 orang yang gue liat ngelakuin ini, hidupnya jadi jauh lebih baik. Hidupnya jadi jauh lebih makmur, jauh lebih sukses. Dan gue sangat percaya skill itu gak mungkin balik ke nol. Skill itu akan compounds. Skill yang gue punya hari ini, yang membentuk gue jadi gue, decision making yang bisa dilakuin, public speaking, gue bisa ngomong di depan ribuan orang. Emang itu gue dapat dari mana? Dari gue dulu jadi tour guide. Gue belajar public speaking, gue belajar communications. Gue ngerti gimana cara nge-persuade orang, karena gue dulu jualan souvenir, gue jualan wayang ke turis kayak gitu kan. That's the only way I can live pada saat itu. Kalau gue gak jualan, gue gak makan. Jadi menurut gue rasa sakit ditambah rasa lapar untuk belajar digabungin, ini menjadi drive yang gak akan habis untuk lu bisa sukses. Nah, masalah dalam hidup ini, orang ketika ngadapin rasa sakit, pilihannya 2. Yang pertama, mereka nyerah, mereka mundur, mereka hancur dalam tekanan. Dan yang kedua, rasa sakit ini diubah jadi bensin yang gak pernah habis. Ini adalah sumber motivasinya. Jadi sekarang kalau lu punya waktu luang, instead lu main HP, doom scrolling, main Mobile Legends, hidup lu gitu-gitu aja, di situ-situ aja. Lebih baik pakai waktu luang lu untuk kejar mimpi lu. Mau itu dengan belajar, mau itu dengan bikin konten. Siapa tahu mungkin di 3-4 jam per hari lu belajar, lu bikin konten. Someday in the future, 2 tahun lagi lu tiba-tiba jadi orang yang terkenal, well respected figure di industri lu. Gak ada yang tahu, hidup ini gak ada yang tahu. Lu kalau tanya gue 10 tahun lalu, mungkin gak Fit lu memimpikan ada di tempat ini? Gak mungkin jawabannya. Atau 5 tahun lalu, mungkin gak? Gak mungkin jawabannya. Jadi hidup ini gak mungkin perfect dari awal. Lu gak mungkin tahu lu bakal jadi apa di masa depan. The only thing that you can do adalah fokus kacamata kuda, lakuin yang terbaik apa yang ada di depan mata lu. Selama lu fokus, lakuin yang terbaik, berhasil, lakuin yang terbaik, berhasil, lakuin yang terbaik, berhasil. Keberhasilan ini akan tercompounds dan lama-lama lu akan jadi besar. Jadi jangan berpikir tentang kebesaran, jangan berpikir tentang kemewahan ya, jangan berpikir tentang kemegahan ya. Karena kebesaran, kemewahan ini gue dapat dari jam-jam tengah malam yang orang nggak lihat. Bahkan sampai detik ini gue juga masih kerja di tengah malam. Dan kerja keras yang lu lakukan di belakang panggung, itulah akan membawa lu naik ke atas panggung. Kita semua, mau lu nonton video ini, kita semua sama-sama cuma punya 24 jam. Jadi yang membedakan gue apalagi sama Bill Gates, sama Elon Musk kayak gitu kan, sama Pak Anthony Salim, sama-sama 24 jam kita. Yang membedakan adalah knowledge kita, leverage yang kita punya, network yang kita punya, dan apa yang kita lakuin di waktu luang kita. Jadi kita gak butuh lebih banyak waktu, dan kita gak bisa juga, gak mungkin bisa 24 jadi 26 jam kayak gitu. Tapi yang bisa kita lakuin adalah ngelakuin lebih baik dari waktu-waktu yang ada. Waktu ini jahat kalau kita gak pakai dengan benar. Banyak orang ngomong, oh time flies ya, oh gak berasa ya, oh tiba-tiba udah 6 tahun, tiba-tiba udah 10 tahun. Jangan sampai di masa depan lu ngomong, gak berasa ya, udah 10 tahun, kok hidup gue gini-gini aja. Lu yang nonton video ini, harusnya di masa depan bisa ngomong, gak berasa ya, 10 tahun, dulu gue cuma punya 10 juta, sekarang gue punya 10 miliar misalkan. Jadi lu harus selalu berpikir gitu. Setiap kali lu ngelakuin pekerjaan, setiap kali lu nyantai-nyantai, setiap kali lu scroll TikTok, lu main Mobile Legends, berapa waktu yang lu habiskan untuk itu, dan berapa harga dari waktu itu.
Misalkan, kalau gaji lu sekarang 10 juta per bulan, lu kerja 8 jam sehari, berarti waktu per jam lu adalah 57.000. Nah, yang gue pengen kalian mikir adalah bukanlah waktu per jam kalian hari ini. Karena waktu per jam lu hari ini 57.000 ya sebenarnya masih kecil banget. Tapi yang tadi gue bilang, hidup lu hari ini, dengan hidup yang lu mau, gaji lu 10 juta hari ini, dengan income 1 miliar yang lu mau, ini jaraknya adalah skill. Ini di sini jaraknya adalah skill issue. Karena tadi gue bilang, kesempatan datang ke orang yang punya skill. Jadi kalau lu gak punya skill, kesempatan gak mungkin datang. Jadi hidup yang lu sekarang dan hidup yang lu mau benar-benar jaraknya adalah skill gap. It's a skill issue. Berarti setiap 3 jam yang lu habiskan hari ini, itu harganya bukan 150.000 yang lu punya hari ini gitu ya. Tapi ketika income nanti 1 miliar per bulan, 3 jam yang lu habiskan, itu harganya 16,5 juta. Jadi setiap 3 jam yang lu habiskan hari ini, dan lu gak pakai, lu gak putar otak lu gimana caranya 10 juta lu ini someday bisa di 1 miliar per bulan, lu lagi menghabiskan 16,5 juta dari setiap 3 jam lu nyantai-nyantai. Ketika lu berpikir dari perspektif ini, ya gue gak ngajarin kalian untuk mata duitan juga sih. Kalau lu mau main sama anak lu mau lakukan kegiatan produktif, ya udah, that's time and money well spent. Cuma kalau lu ya elah main Mobile Legends, TikTok, sama dibanding lu dapat 16,5 juta, lu mending mana? Uang kalau hilang itu gampang dicari lagi. Tapi waktu sekalinya hilang, itu gak mungkin bisa balik lagi. Jadi kalau lu udah pernah buang waktu di masa lalu, gak usah disesalin. Yang terpenting adalah lu evaluasi hidup lu saat ini, lu tahu kemana lu mau pergi, dan lu lakuin yang terbaik di sisa-sisa waktu yang ada. Karena hidup ini cuma sekali, hidup ini sangat singkat. Someday lu akan mati dan gak akan ada orang yang ingat lu dalam 100 tahun. So, just do your best. Hiduplah seperti apa yang lu mau. Gak usah dengerin kata orang. Percaya sama diri lu sendiri. Kegagalan itu bukanlah suatu hal yang fatal, bukan suatu hal yang sifatnya final. Kegagalan adalah proses untuk kita belajar. Dan di hidup yang sangat singkat ini, don't forget to have fun and enjoy your life. I always supporting you. Sampai ketemu di video berikutnya.